wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Karima dengan NIM 1123101159 dari kelas A233M mata kuliah Perpajakan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21, mulai dari konsep dasar, dasar hukum, subjek dan objek pajak, tarif pajak yang berlaku, contoh perhitungan, hingga contoh pelaporan SPT tahunan menggunakan sistem Cortex. Yang pertama kita bahas mengenai konsep dasar PPh 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atau penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Nah, penghasilan tersebut itu dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, maupun pembayaran lain dengan nama apapun. Nah, PPh 21 ini umumnya dipotong langsung nih oleh pemberi kerja setiap bulan, sehingga karyawan itu menerima gaji bersih setelah dipotong pajak. Hal ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus menghitung sendiri setiap saat. Selanjutnya, dasar hukum PPh 21. Dasar hukum PPh 21 di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemotongan dan pelaporan PPh 21 diatur dalam peraturan turunan seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Dasar hukum ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengatur pemungutan pajak penghasilan serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Selanjutnya, subjek pajak. Subjek PPh 21 adalah pihak yang menerima penghasilan. Nah, diantaranya yang pertama, pegawai tetap, yaitu karyawan yang bekerja secara tetap di suatu perusahaan. Nah, yang kedua, pegawai tidak tetap atau tenaga lepas. Yang ketiga, penerima honorarium seperti pembicara, konsultan, atau freelance. Nah, yang keempat, pensiunan yang menerima uang pensiun secara berkala. Dengan kata lain, siapa saja yang menerima penghasilan dari pekerjaan atau jasa dapat menjadi subjek PPh 21. Selanjutnya adalah objek pajak. Objek PPh 21 adalah jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Antara lain yang pertama, gaji pokok. Yang kedua, tunjangan seperti tunjangan transportasi, makan, atau jabatan. Nah, yang ketiga, bonus dan insentif. Yang keempat, honorarium atau upah jasa. Dan yang terakhir, THR atau tunjangan hari raya. Namun, terdapat juga nih beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak seperti bantuan tertentu atau natura dengan ketentuan khusus. Selanjutnya adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, dalam perhitungan PPh 21 terdapat komponen penting yaitu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, PTKP itu adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP itu tergantung nih pada status wajib pajak. Misalnya TK0. TK0 itu 54 juta per tahun. Nah, tambahan untuk menikah itu 4.500.000. Tambahan pertanggungan maksimal 3 orang itu 4.500.000, berarti per orangnya 4.500.000. Nah, PTKP ini tuh berfungsi nih untuk memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak dengan penghasilan rendah. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tarif PPh 21. Nah, tarif PPh 21 itu sifatnya progresif ya. Jadi artinya semakin besar penghasilan semakin besar kita punya penghasilan, semakin tinggi juga tarif pajaknya gitu. Yang pertama itu di 5%. 5% itu untuk penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah per tahun. Yang kedua itu 15%. Kalau 15% itu penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta. Lalu 25% itu untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Lalu 30%, kalau 30% itu penghasilan di atas 500 juta
sampai 5 miliar. Nah, lalu ada lagi 35%. 30% itu untuk penghasilan di atas 5 miliar. Nah, tarif ini tuh diterapkan pada penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP. Selanjutnya saya akan bahas mengenai contoh kasus perhitungannya. Saya akan memberikan contoh perhitungan PPh 21. Saya adalah seorang karyawan dengan status belum menikah atau TK0. Saya memiliki gaji sebesar 5 juta per bulan. Nah, langkah pertama adalah kita menghitung dulu nih penghasilan setahunnya. 5 juta itu dikali dengan 12 yaitu 60 juta. Langkah kedua, kita akan mengurangi dengan PTKP-nya. Jadi 60 juta dikurangi dengan 54 juta sama dengan 6 juta. Hasil ini disebut penghasilan kena pajak atau PKP. Langkah yang ketiga adalah menghitung pajak karena masih dalam lapisan pertama, maka dikenakan tarif 5% PPh 21 terutangnya, yaitu 5% dikali dengan 6 juta sama dengan 300.000 per tahun. Jika dibagi per bulan, 300.000 dibagi 12, maka 25.000 per bulannya. Jadi pajak yang harus saya bayar setiap bulan adalah sebesar 25.000. Selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan SPT tahunan menggunakan sistem Cortex. Nah, yang pertama kita login dahulu ke dalam web Cortex-nya seperti ini, lalu masukkan NIK atau NPWP-nya, masukkan kata sandinya dan juga kode ini. Lalu kita login. Nah, setelah masuk kita pilih surat pemberitahuan SPT, lalu buat konsep SPT-nya. Pilih PPh orang pribadi, lalu ini pilih SPT tahunan, periodenya Januari sampai Desember 2025, modelnya normal ya. Setelah sukses, kita edit di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita pilih nih di sumber penghasilannya, pilih pekerjaan, lalu posting dulu SPT-nya. Nah, nanti akan seperti ini, loading dulu. Setelah berhasil, nama ini tuh nanti sudah otomatis terisi ya. Nama, jenisnya, nomor telepon itu udah otomatis. Lalu kita ke bagian B. Nah, ini penghasilannya diisi iya, lalu penghasilan dalam negerinya tidak, penghasilan dalam negeri lainnya juga tidak, yang terakhir juga tidak. Lalu kita ke lampiran pertama dulu karena ini merupakan contoh, jadi kita buat dahulu nih, kita tambah dulu nih dari penghasilan netonya. Ini untuk contoh aja ya, nomor identitas dan yang lainnya hanya contoh saja. Nah, tadi kita kan sudah menghitung ya penghasilan brutonya itu 60 juta. Kita masukin 60 juta, lalu disimpan. Setelah itu kita kembali lagi nih ke nom induknya, kita kembali lagi. Lalu ke bagian yang C. Ini sudah otomatis terisi ya yang lainnya. Lalu ini tidak, pilihnya TK0 karena tadi contoh yang saya ambil adalah TK0. Lalu pengurang PPh utangnya juga tidak. Setelah itu di bagian D, nah ini iya, tapi ini belum benar jumlahnya, jadi kita ke lampiran satu lagi untuk mengisi di bagian E-nya. Nah, di bagian ini tuh sudah ada, tetapi itu belum benar, jadi kita hapus dahulu, lalu kita buat sendiri, kita tambah. Untuk bukti pemotongannya kita tambah. Nah, ini sebagai contoh aja ya, nomor buktinya juga sebagai contoh saja.
Lalu jenis pajaknya kita pilih pasal 21, PPh pasal 21, penghasilannya kita masukin lagi yang tadi 60 juta. Ya, dipotongnya tadi sudah kita hitung, jadi 300.000 per tahunnya. Kita simpan, lalu kita kembali lagi ke induk. Nah, ini sudah benar ya, sudah terisi benar 300.000. Ini diisi tidak selanjutnya. Nah, ini juga sudah benar, jadi tidak usah diisi. Bagian F dan G juga tidak usah diisi. Bagian H ini diisi tidak ya. Ini tidak. Lalu bagian I juga semuanya tidak. Bagian J juga sudah otomatis terisi, dia tidak juga. Nah, kita harus pastikan status SPT-nya itu nihil. Jadi status SPT ini jangan sampai kurang bayar ya teman-teman. Lalu kita klik bayar dan lapor. Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu sehubungan dengan pekerjaan. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengurangi penghasilan bruto dengan PTKP. Kemudian dikenakan tarif progresif sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pelaporan pajak saat ini tuh sudah semakin mudah dengan adanya sistem digital seperti Cortex. Demikian pembahasan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami konsep dasar perpajakan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.